Di sebuah desa kecil di pedalaman Sumatera, hiduplah seorang gadis bernama Rina. Usianya baru 18 tahun. Lugu dan dikenal sebagai anak yang pendiam. Rina tinggal bersama ibunya di rumah panggung sederhana yang dikelilingi kebun karet dan hutan lebat. Ia jarang bergaul, lebih sering membantu ibunya menyadap karet atau memetik sayur di ladang. Hingga pada suatu malam yang penuh keheningan, desa dikejutkan oleh berita mengejutkan. Rina melahirkan seorang bayi. Namun, yang membuat geger seluruh warga bukanlah kelahiran itu, melainkan penampilan sang bayi yang tak seperti manusia. Wajahnya mirip seekor monyet, lengkap dengan bulu halus di sekujur tubuh dan tangan yang panjang menjuntai. Kabar itu cepat menyebar ke desa-desa sekitar. Banyak yang datang, tak hanya untuk membantu, tapi juga karena rasa penasaran. Ada yang membawa ustaz, ada pula yang membawa dukun. Semua ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi pada Rina. Ketika ditanya, Rina tak banyak bicara. Ia hanya menunduk, matanya kosong. Ibunya pun bingung, karena selama ini Rina jarang keluar rumah. Ia bahkan tak pernah terlihat dekat dengan lelaki manapun. Hal ini menimbulkan berbagai spekulasi. Ada yang menduga Rina terkena kutukan. Ada pula yang percaya bahwa ia telah melakukan hubungan gaib dengan makhluk dari hutan. Namun, cerita mulai berubah arah ketika seorang peneliti dari kota, Pak Budi, mendengar kabar tersebut dan datang ke desa. Ia bukan orang sembarangan. Pak Budi adalah ahli biologi yang sering meneliti interaksi manusia dan satwa liar di daerah terpencil. Ia meminta izin untuk memeriksa bayi itu lebih dekat. Setelah beberapa hari melakukan observasi, Pak Budi menyampaikan hasil awal yang membuat semua orang terdiam. Bayi itu memang memiliki ciri khas primata, namun tetap menunjukkan beberapa karakteristik manusiawi yang kuat. Ini bukan bayi monyet murni, katanya, melainkan kasus mutasi langka yang mungkin melibatkan faktor lingkungan ekstrem. Pak Budi lalu menanyakan pada warga tentang peristiwa ganjil yang pernah terjadi beberapa bulan terakhir. Saat itulah beberapa tetua mengingatkan tentang insiden kebocoran limbah dari sebuah fasilitas penelitian tua yang terbengkalai di dekat hutan. Tempat itu sudah lama ditinggalkan. Namun ada rumor bahwa mereka dulu pernah melakukan eksperimen genetika dengan hewan primata. Rina, yang akhirnya sedikit demi sedikit mulai bisa diajak bicara, mengaku bahwa beberapa bulan lalu ia sempat jatuh sakit. Setelah bermain dekat lokasi itu, ia tidak tahu kalau tempat itu berbahaya, karena memang tak ada larangan resmi. Ia hanya bilang merasa lemas, demam, dan beberapa hari setelah sembuh, mengalami mimpi-mimpi aneh tentang sosok berjubah putih yang memberinya anak dari hutan. Cerita Rina membuat Pak Budi semakin yakin bahwa ini bukan kasus gaib, melainkan dampak nyata dari kelalaian manusia. Ia pun bertekad menyelidiki lebih lanjut dan tak sendiri. Ia mengajak Rina dan bayinya ke kota, dengan janji akan memastikan bahwa keduanya dirawat dengan baik dan diteliti secara etis. Namun sebelum mereka berangkat, sesuatu yang tak terduga terjadi. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, Rina terbangun karena mendengar suara aneh di luar rumahnya. Tangis bayinya mendadak berhenti, berganti dengan geraman pelan yang asing di telinganya. Rina menggenggam bayinya erat dan mengintip dari celah dinding papan. Di luar, bayangan-bayangan hitam tampak bergerak di antara pohon-pohon. Matanya membelalak saat menyadari bahwa itu bukan manusia melainkan sekumpulan monyet besar, lebih besar dari ukuran normal, dan salah satunya berjalan dengan 2 kaki seperti manusia. Ibunya pun terbangun, lalu mereka mendekap ketakutan dalam diam. Monyet-monyet itu mengitari rumah mereka, tapi tak melakukan penyerangan. Justru, mereka seolah sedang menunggu atau mengawasi. Keesokan paginya, jejak kaki aneh ditemukan di halaman tanah. Pak Budi yang mendengar laporan itu segera datang dan memeriksa jejak tersebut. Wajahnya berubah serius. Ia mengenali pola jejak itu bukan hanya milik primata biasa. Ini bisa jadi keturunan hasil rekayasa genetika dari fasilitas tua itu. Tapi kenapa mereka datang ke rumah Rina? Hari-hari berikutnya, ketegangan di desa meningkat. Banyak warga mulai khawatir bahwa bayi Rina mungkin menjadi semacam pemicu atau penghubung antara manusia dan makhluk hasil eksperimen itu. Beberapa warga meminta Rina dan anaknya diungsikan karena takut akan bahaya yang bisa terjadi. Namun Pak Budi bersikeras untuk membawa mereka ke kota di bawah perlindungan tim peneliti. Saat semuanya sudah siap
dan truk sudah menunggu di ujung jalan. Rina tiba-tiba menolak pergi. Ia mengatakan, semalam dalam mimpinya, sesosok makhluk bermata merah berkata bahwa bayinya harus tinggal di desa, di dekat hutan. Kalau tidak, akan ada bencana besar. Pak Budi mencoba menjelaskan bahwa mimpi itu bisa jadi hanya efek trauma. Tapi Rina tampak yakin. Ia menatap anaknya dalam diam, lalu berbisik, dia bukan milik kota, dia milik hutan. Di saat semua orang kebingungan dan waktu makin mendesak, bayi itu tiba-tiba menangis keras, tapi bukan tangisan biasa. Suaranya nyaring, tinggi, seperti lolongan yang menggema ke seluruh penjuru desa. Dan dalam hitungan menit, suara-suara dari dalam hutan mulai menjawab. Saat itulah, langit di atas desa mulai berubah warna, dan angin berembus tidak seperti biasanya. Langit berwarna kelabu kehijauan bergulung pelan, seolah menyelimuti desa dalam kabut yang tak biasa. Angin bertiup dingin dan menderu, membawa serta suara-suara asing dari dalam hutan. Daun-daun bergesekan, dan pepohonan bergoyang seperti memberi isyarat akan sesuatu yang besar. Di tengah lapangan kecil dekat rumah Rina, para warga berkumpul dalam diam. Pak Budi berdiri di sisi Rina, tak lagi memegang kamera atau alat pencatat. Semua perhatian kini tertuju pada bayi dalam gendongan Rina yang terus melolong, memanggil sesuatu yang hanya bisa dia rasakan. Dari balik pepohonan, sosok-sosok tinggi berbulu perlahan muncul. Makhluk-makhluk itu bukan sepenuhnya monyet, tapi juga bukan manusia. Mata mereka merah redup, tubuhnya berotot, dan langkahnya penuh kehati-hatian. Mereka berhenti beberapa meter dari kerumunan warga. Tak ada suara, tak ada gerakan agresif, hanya tatapan yang dalam. Ke arah bayi Rina, salah satu dari mereka maju, membawa sebuah benda kecil yang tampak seperti jimat dari rotan dan batu. Ia meletakkannya di tanah, lalu mundur perlahan. Rina memandang bayi itu, lalu menunduk mengambil jimat tersebut. Seketika, tangisan bayinya berhenti. Hutan menjadi sunyi. Saat itulah, Pak Budi menyadari, makhluk-makhluk ini datang bukan untuk merebut, tapi untuk memberi restu. Bayi Rina, dalam cara yang tak bisa dijelaskan oleh sains sepenuhnya, adalah jembatan antara dunia manusia dan ciptaan buatan yang pernah dibuang ke hutan. Mereka bukan datang untuk merusak, tapi untuk mengawasi dan memastikan bahwa yang lahir dari alam dan kesalahan manusia, itu akan tumbuh dengan takdirnya sendiri. Malam itu, makhluk-makhluk itu kembali ke hutan. Langit kembali cerah, angin mereda. Rina tetap tinggal di desa, membesarkan anaknya dengan tenang. Jauh dari hiruk-pikuk kota, Pak Budi sesekali datang, bukan lagi sebagai peneliti, tapi sebagai sahabat. Ia tak pernah menulis makalah tentang peristiwa itu. Ia tahu, tak semua kisah harus dijelaskan dan dipublikasikan. Beberapa takdir cukup dijaga dan dihormati. Dan bayi itu tumbuh menjadi anak yang luar biasa, cerdas, kuat, dan peka pada alam di sekitarnya. Orang-orang tak lagi memandangnya aneh, melainkan sebagai bagian dari keajaiban yang tak dimengerti, tapi diterima. Begitulah kisah seorang gadis desa dan bayinya yang membawa pertanyaan tak terjawab, tapi juga membawa harapan baru tentang bagaimana manusia dan alam bisa berdamai dalam bentuk yang tak pernah kita bayangkan.